Bumi Jawa Barat yang juga terpantau terdampak guncangan gempa dengan kekuatan 6,7 magnitudo di kedalaman 10 km yang berpusat di Banten. Ada rekan kami Budi Setiawan, kontributor TVRI di Sukabumi, Jawa Barat. Budi, selamat sore Budi. Budi, selamat sore. Bisa mendengar suara saya di studio? Budi, selamat sore. Ya, saudara, kami mencoba menghubungi rekan kami, Budi Setiawan, kontributor TVRI di Sukabumi, Jawa Barat. Budi? Baik, kita akan mencoba kembali menghubungi rekan kami, Budi Setiawan, kontributor TVRI di Sukabumi, Jawa Barat. Dan saudara, kami informasikan kembali bahwasanya gempa dengan magnitudo 6,7 yang berpusat di Banten terjadi sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di kedalaman 10 km. Dan tentunya rilis ini kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG menyatakan bahwasanya gempa dengan magnitudo 6,7 tidak berpotensi tsunami. Tentunya guncangan gempa terasa sekitar, berdasarkan laporan warga saudara, terasa hingga sekitar 1 menit. Tidak hanya di wilayah ibu kota DKI Jakarta, namun juga di kawasan pendukung lainnya seperti halnya di Depok, Tangerang, Bogor, dan juga beberapa kawasan di Jawa Barat seperti halnya di Bandung. Ini adalah visual yang kami terima dari warga setempat. Beberapa guncangan gempa juga terasa di beberapa pusat perbelanjaan dan juga gedung-gedung perkantoran tinggi di wilayah ibu kota Jakarta. Rekan kami Kripto Hermawan tadi mencoba untuk memantau kondisi terkini di kawasan perkantoran gedung tinggi di Gatot Subroto, Jakarta. Saat ini sejumlah karyawan di beberapa gedung di kawasan Gatot Subroto juga sudah dievakuasi menuju titik kumpul. Kami juga mengimbau kepada Anda saudara untuk tetap berada di titik kumpul sebagai upaya evakuasi secara mandiri untuk bisa menyelamatkan dari guncangan gempa yang tentunya kami belum mengetahui apakah juga ada potensi gempa susulan. Kita akan mencoba menghubungi rekan kami, Kripto Hermawan, yang saat ini masih berada di kawasan gedung perkantoran di Gatot Subroto, Jakarta. Kripto. Ya, baik Jaya. Ya, saat ini memang kondisi gedung di gedung The Tower yang berada di bilangan Gatot Subroto ini, sejumlah karyawan sudah perlahan dipandu oleh pengelola gedung untuk bisa memasuki area gedung, namun masih sebatas di lantai 1 ini. Dan terlihat memang pengelola gedung sedang memberikan arahan kepada sejumlah karyawan yang ada sekitar 1.500-an karyawan yang berkantor di gedung berlantai 61 ini. Dan memang terlihat sejumlah petugas keamanan, pengelola gedung juga memberikan himbauan kepada para karyawan, dan masih ada juga sejumlah karyawan yang berada di luar gedung. Dan sudah bersama saya saat ini, pengelola dari gedung The Tower, itu dengan Pak Bintoro. Ya, Pak Bintoro, silakan. Ya, ini Pak Bintoro sedang memberikan arahan kepada para pegawainya sendiri untuk mengikuti peraturan dan rules yang berada di gedung The Tower ini. Ya, dengan Pak Bintoro, silakan Pak, izin. Ya, ini nampaknya Pak Bintoro juga masih terus memberikan arahan kepada karyawan dan juga sejumlah pegawainya untuk bisa memberikan arahan mengenai bagaimana mengikuti protokol yang berada di gedung ini, gitu. Dan memang terlihat di lantai 1 ini, ya, semuanya para karyawan diharuskan berbaris dan juga mengikuti arahan dari para petugas yang berada di gedung ini. Dan memang di gedung The Tower ini memang mereka sebelum karyawan memasuki lantai atau memasuki area gedung, pihak pengelola gedung melakukan sejumlah pengecekan. Mulai dari pengecekan lift yang berjumlah 23 lift yang berada di area perkantoran ini, dan juga sejumlah lantai dari lantai 1 hingga lantai 61. Memang ada sekitar, menurut informasi yang kami dapatkan dari pengelola gedung, ada sekitar 1.500 karyawan yang berkantor di gedung The Tower ini. Nah, sekarang sudah Pak Bintoro. Nah, Pak Bintoro, ini apa saja sih langkah yang dilakukan oleh pihak pengelola ketika tadi ada gempa dan juga saat ini bagaimana kondisinya?
para tenan itu pertama dia histeris ya. Sebenarnya kalau gempa itu nggak boleh evakuasi, harusnya evakuasinya ada di bawah meja. Cuman kita juga nggak bisa nyetop tenan untuk turun. Akhirnya tenan turun. Setelah turun semua, kita akan lakukan inspection lift ya. Lift itu kan transportasi ke atas. Kalau dari pihak supplier lift Mitsubishi belum menyatakan oke, kita nggak bakalan kasih ke atas. Terus kedua, kita ada namanya checklist. Checklist setelah gempa itu ada checklist mana aja yang boleh dinaikin, boleh dan enggak, termasuk bangunan. Kalau dinyatakan oke, baru boleh naik. Saya rasa itu, cuman kondisi saat ini semua berebut, jadi kita harus mengatur supaya mereka jangan tubruk-tubrukan, itu aja. Jadi keselamatan naik ini lebih penting karena mereka pengen prioritas kan. Nah itu yang harus kita jaga. Ya, tadi kan berdasarkan informasi dari BMKG ada gempa susulan nih Pak ya, sebesar 5,7 skala Richter. Apakah memang ini sudah dipastikan memang karyawan apakah boleh sudah naik setelah tadi melakukan pengecekan atau checklist sendiri? Apakah memang masih harus menunggu di lantai ini untuk pengecekan selanjutnya atau bagaimana kondisi selanjutnya? Saat ini berita belum ada ya kalau ada gempa susulan. Tapi kondisi ini sangat berbahaya. Karena apa? Tenan buru naik, kita lakukan namanya manual lift. Jadi dari banyaknya lift hanya satu yang boleh digunakan, dan itu juga harus dipandu sama engineer lift. Jadi mereka akan disopirin ibaratnya, bukan secara auto untuk menjaga keamanan dari mereka. Baik, terima kasih Pak Bintoro atas wawancaranya. Ya, pemirsa, memang dari pengelola gedung bertingkat yang berada di kawasan Jakarta, contohnya adalah di gedung ini di tower di kawasan Gatot Subroto, mementingkan sekali aspek keamanan dan keselamatan bagi para karyawan yang berkantor di gedung ini. Sehingga sebelum para karyawan memasuki area gedung harus dipastikan atau pengelola memastikan bahwa dari sisi lift keamanan, kemudian lagi keselamatan, dan juga dari sisi aspek gedung juga benar-benar dicek untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari para karyawan yang berkantor di gedung ini. Demikian laporan kami, kita kembali ke studio Jaya. Ya, Kripto, selain tadi beberapa indikator yang tentunya menjadi pengecekan sementara oleh pihak gedung, lalu upaya apa yang mungkin bisa dilakukan agar memastikan bahwasanya gedung-gedung ini aman bagi para karyawan yang saat ini masih berada di lantai 1 kawasan gedung The Tower, begitu Kripto? Mungkin ada upaya lain yang dipastikan selain juga ada pengecekan lift dan juga beberapa indikator lain begitu? Ya, selain pengecekan lift dan juga ada indikator bagaimana pengecekan seluruh lantai yang berada di gedung ini, dikarenakan memang semakin tinggi lantai karyawan berkantor, maka juga gempa juga dirasakan juga semakin kuat seperti itu dirasakannya. Dan juga para karyawan ini berdasarkan informasi kami terima dari pihak